Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang hukum Islam dalam sistem nasional. Pertama-tama saya akan perkenalkan kepada kalian nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Nadela Ramadanti Cesarani Lahai. Yang kedua ada Siva Nurlita Fajio. Yang ketiga ada Risnawati Muhammad Umar. Dan yang keempat ada Aditya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk dalam materi hukum Islam dalam sistem nasional, pertama-tama kita akan mencari tahu apa itu sistem. Jadi, sistem itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sistema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau yang disebut whole compound of several parts. Sistem merupakan perorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung dari satu dan lainnya untuk membentuk satu kesatuan. Selanjutnya ada sistem hukum. Sistem hukum adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling membutuhkan atau saling mempengaruhi dan tidak boleh saling bertentangan atau tidak konsisten. Hal tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks yuridis, sistem hukum merupakan susunan hukum yang teratur, yang terdiri dari suatu keseluruhan unsur-unsur, yaitu peraturan, putusan pengadilan, kelembagaan atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum itu bersifat kontinu, berkesinambungan, dan otonom. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Syifa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem hukum nasional. Jadi, sistem hukum nasional menurut Friedman, dalam sistem hukum terdapat 3 komponen penting, yakni legal struktur, legal substance, dan legal kultur. Legal struktur atau kelembagaan sebagai kerangka dasar dari sistem hukum itu sendiri. Legal substance terdiri dari aturan-aturan yang bersifat material maupun formil, dan legal kultur adalah nilai-nilai atau pandangan masyarakat termasuk perilaku aparat dalam sistem hukum itu sendiri. Selanjutnya, hukum nasional Indonesia merupakan hukum yang berlaku secara nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Daud Ali, hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu bangsa, suatu negara nasional tertentu. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam di negara manapun ia berada. Hukum Islam dapat berperan dalam unsur pembentukan hukum nasional. Yang selanjutnya, keberadaan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat terkait dengan sejarah. Perkembangan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari 2 periode, yaitu satu periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya, yaitu periode di mana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam. Yang kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, yaitu berlakunya hukum Islam dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Oke, langsung saja. Teori ekstensial. Teori ekstensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Bahwa yang pertama ada dalam arti sebagai bahagian integral dari hukum nasional Indonesia. Yang kedua ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Yang ketiga ada dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam atau agama yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia. Yang keempat ada dalam arti sebagian bahan utama dan unsur utama. Jadi secara ekstensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan subsistem dari hukum nasional. Oleh karenanya, maka hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional. Meskipun harus diakui problem dan kendalanya masih ada sampai saat ini. Berikutnya, hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama yang berasal dari wahyu Allah dan sunnah Rasulnya, serta ijtihad
ulil amri. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat penduduk yang sedikit banyak, berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan. Kemudian kontribusi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan nasional dapat berupa bagian integral dari hukum nasional Indonesia, kemudian karena faktor kemandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status hukum nasional, yaitu norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring hukum bahan-bahan nasional. Dengan demikian hukum Islam dapat menjadi bahan utama atau unsur utama pembentukan hukum nasional Indonesia. Sekian dari saya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki saran dan tanggapan, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.